Halo semuanya, selamat datang kembali di Daniel Hokley Channel. Dan pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan tutorial Adobe Illustrator untuk pemula. Namun sebelumnya, saya sangat berterima kasih atas respon sobat-sobat semua pada channel ini, ya, melalui view maupun subscribe, melalui likes, comments, dan bahkan sejumlah request. Sebenarnya channel ini itu didedikasikan bagi para mahasiswa kami di tingkat awal. Sebelumnya itu kita melakukan pelajaran ini di kelas, dan karena ada pandemi COVID-19 ya, dan kita disuruh work from home, maka tutorial itu dibuat. Dan melalui channel ini, para mahasiswa kami bisa belajar Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan Adobe InDesign dari rumah mereka masing-masing. Sehingga ya mohon dimaklumi sekali kalau materi yang kami sampaikan itu benar-benar dari awal gitu ya. Namun saya bersyukur sekali ya kalau ternyata video ini juga bisa berguna untuk sobat-sobat YouTube yang di luar kelas kami gitu. Itu agak di luar perkiraan kami gitu ya, sehingga kami ya jadi tergerak untuk terus mengembangkan konten ini. Meskipun secara pelajaran khususnya untuk Photoshop sebenarnya materinya itu sudah selesai dan kita sudah beranjak ke materi yang lain ya. Jadi sekali lagi saya dengan tulus mengucapkan banyak terima kasih untuk sobat YouTube semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan sebuah fitur bernama Pathfinder, yaitu sebuah fitur yang digunakan untuk memodifikasi objek berdasarkan objek lainnya. Jadi harus ada lebih dari satu objek ya. Contohnya saya punya lingkaran. Nah, seperti ini ya. Lingkarannya saya beri warna merah misalnya ya. Terus selain lingkaran saya punya bintang. Ya, seperti ini. Saya kasih warna misalnya kuning ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kedua objek ini saya susun ya. Misalnya bintangnya saya perkecil dikit. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu saya copy ya. Ctrl C, Ctrl V. Sekarang saya punya dua objek ya. Yang satu ini aslinya, yang satu kopiannya yang untuk percobaan ya. Pathfinder itu bisa muncul jika kalian menyeleksi dua buah objek yang terhubung. Dalam hal ini ada bintang dan merah ya. Pathfinder itu di sini. Nah, ini ya, ini ada di sini. Kalau misalnya saya klik di sini, dia hilang ya. Jadi kalau misalnya saya seleksi keduanya, lihat Pathfinder ya. Ini namanya ini untuk menggabung dua buah objek. Kalau yang ini kurang lebih objek di bawah dikurangi yang atas. Kalau yang ini ya perpotongannya ini kebalikan dari perpotongan. Maksudnya gimana? Kita coba lihat ya. Oke, saya menyeleksi dua objek ini. Kalau saya klik yang ini, ya, maka yang bintang maupun yang bola ini, bulat ini, dia akan menyatu. Ya. Saya seleksi, saya tekan yang ini. Nah, ya seperti ini, ya. Ya kalau misalnya diputer, ya, jadi kayak gini ya. Ya ngapain juga diputer ya. Oke, kita coba fitur yang kedua. Saya copy. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini kurang lebih bawah kurangi atas. Jadi kalau yang ada di atas ini kan yang bintang ya. Nah, yang bawah yang bulat. Berarti kalau saya seleksi keduanya, saya klik. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ya. Dan bagaimana dengan yang lain ya? Kalau ini, nah
kan, perpotongannya ya. Terus yang ini kebalikan dari perpotongan ya. Jadi kalau perpotongannya ini ya, mungkin mirip ini tapi ada ujung-ujungnya ya. Kita lihat aja. Ya, betul. Seperti ini ya, kurang lebih ya. Nah, terus pertanyaannya ini buat apa ya? Nah, nanti kita akan demonstrasikan ini bisa berguna buat apa ya. Oke, ini saya perkecil dulu ke 4-nya ini ya, 1, 2, 3, 4. Karena selain Pathfinder ada varian yang lain yang kalian nanti bisa coba di rumah ya. Ya ini nyobanya juga di rumah ya, di mana lagi ya. Maksudnya dicoba sendiri macam-macam, dieksplor gitu ya. Nah, contoh yang ini ya. Ini saya ganti warna biru aja lah untuk membedakan aja. Kalau tadi merah kuning itu Pathfinder yang ini ya. Jadi kalau saya seleksi, nah ini Pathfinder. Saya sekarang ini juga biru. Saya warnain biru ya. Nah, kali ini saya seleksi di bawah menu Pathfinder ini sebetulnya ada yang lain ya. Jadi kalau ini kita buka, nah, sebenarnya kalau dibagi itu Pathfinder itu mas justru yang bawah ya. Di sini ada menu shape mode. Jadi sebenarnya yang kita edit tadi adalah shape modes. Ternyata Pathfinder itu ini ya. Kalau kita expand lagi, ya, kenapa begitu? Ya nggak tahu juga. Ya itu yang buat software kayak gitu ya. Saya cuma pakai aja. Ya. Nah intinya gini ya. Kalau kita lihat yang ini, divide artinya kalau kita gabung, misalnya ya, ini saya agak ke atas gitu. Nah, saya seleksi, saya klik yang sini, ini ya. Ini ada divide, ada trim, ada merge, dan sebagainya, dan teman-temannya. Nanti kalian coba aja. Kalau saya klik yang ini, divide, nah, kok nggak terjadi apa-apa? Nah, kita lihat dulu ya. Ini pada prinsipnya dua objek ini dia sudah terpisahkan, tapi masih tergroup gitu ya. Jadi kalau kita klik kanan, ungroup, nah, mirip dengan yang ini ya. Tapi dia terpisah sendiri-sendiri. Nah, ya. Nah, ya. Terus bagaimana dengan yang lain ya? Tadi ada divide, ada ini apa ini crop dan sebagainya. Kita coba aja ya. Kok merge mungkin efeknya kayak gini ya. Kita lihat aja. Merge. Nah, gabung tapi pisah. Ya. Terus kalau ini kita ungroup, nah, jadi dia terpisah tepat seperti bentuknya ya. Kalau yang itu kan hilang, tapi kalau yang ini masih ada tapi harus di ungroup ya. Nah sisanya kalian coba sendiri ya. Jadi misalnya punya dua objek gitu, aduh hilang tadi ya, lupa saya ya, lupa belum di copy. Misalnya ini sama ini. Misalnya begini ya. Nah, buat kalian coba-coba aja. Jadi kalau misalnya seleksi keduanya, yang ini apa ya, buat apa ya, jadinya kayak apa gitu ya. Nah, silahkan dicoba-coba aja. Ya. Kembali ke pertanyaan saya tadi. Jadi sebetulnya ini buat apa ya? Nah, saya akan menunjukkan kalian satu tools lagi, yaitu create outline. Jadi misalnya saya membuat teks ya. Membuat teks itu caranya gini ya, klik di sini ya, huruf T ini. Terus kita buka bidangnya. Nah, otomatis ada hurufnya ya. Tinggal kita mau ngisi teks apa gitu ya. Misalnya kita buat Facebook gitu ya. Facebox gitu ya. Muka kotak gitu. Nah, ini kita bisa perbesar, misalnya ukurannya 72. Nah. Oh, kalau kalian mau F-nya diperkecil, nah seperti ini, Facebook, muka kotak, ya.
Atau ya udah F-nya aja. Jadi F-nya saya perbesar misalnya. Nah, cuma segitu ya. Oh ya udah, ini kita perbesar saja. Klik kanan, enggak klik kanan, klik sini ya. Terus tekan Shift, nah agar bentuknya tetap, nah seperti ini. Ini kalau kita copy lagi, kita masih bisa cari font yang lain yang menurut kita bagus ya. Jadi misalnya font itu ada di sini ya. Jadi klik kanan, ini bisa dua macam ya. Kita highlight, klik kanan, font. Nah, ini ada yang kayak gini, ini kurang besar ini. Nah, misalnya kayak gini ya. Atau bisa yang lain, misalnya font yang lain. Font ini. Saya baca. Nah, kayak gini. Jadi ada 3 macam font ya. Nah, tapi saya akan coba pakai yang ini. Font ini seperti kita demonstrasikan tadi, jenisnya bisa diganti. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ya. Nah, jenis font yang editable ini kita bisa konversikan menjadi objek, sehingga objek itu tidak bisa diedit lagi. Misalnya ya, saya punya huruf F ya. Huruf F saya warnain putih ya. Terus saya punya rounded rectangle tool ini, saya segini gitu misalnya ya. Saya kasih warna biru. Nah, dan ini saya pindah depan dulu ya. Klik kanan, arrange, bring to front. Klik kanan, arrange, bring to front. Nah, seperti ini. Kalian udah tahu maksud saya apa ini ya. Nah, kalau kita perkecil seperti ini misalnya ya. Dan kita mencoba membuat objek ini ya. Sama seperti kita waktu membuat objek dengan fitur Pathfinder tadi. Coba bisa nggak ya? Saya seleksi. Terus Pathfinder. Nah, nggak mau ya. Nah, kenapa ya nggak mau ya? Coba ya, nih. Mungkin ini dia ke seleksi atasnya. Kita turun ke bawah ya. Nih. Kita seleksi keduanya. Ini ada Pathfinder. Tuh, nggak mau. Kenapa ya? Karena Pathfinder itu hanya bisa bekerja antara dua buah objek gitu ya. Ini tadi statusnya dia F ini dia belum objek, dia font ya. Jadi kalau kita mau ganti T ya bisa juga gitu ya. Artinya dia masih dalam format font. Karena itu agar bisa bekerja dengan Pathfinder, kita klik kanan dulu dan kita buat dia menjadi objek ya, yaitu dengan fitur yang namanya create outline. Nah, seperti ini. Ini sudah menjadi objek dan diganti I udah nggak bisa lagi, ganti font aja nggak bisa ya. Oh, ini kan masih bisa ya. Ini ganti I bisa ya. Ganti apapun bisa. Begitu juga dengan yang ini ya. Mau kembali ke misalnya Arial gitu ya. Nah, sama dengan yang ini. Oh, beda ya. Beda. Jadi selama dia font dia bisa dirubah lagi ke font yang lain. Tapi kalau udah jadi objek kayak gini, udah nggak bisa ya. Dia statusnya sama dengan ini ya. Nah, kalau gitu coba kita singkirkan yang ini ya. Saya sekarang seleksi keduanya dan saya menekan ini. Nah, jadilah ya logo Facebook ya. Terus kalau kalian lihat di logo-logo sosial media itu sebetulnya sama aja ya. Itu sama aja sebetulnya. Dia cuman kadang-kadang sederhana sekali ya. Misalnya apa ya? T ya. Yaitu maksudnya ya temennya Facebook itu Twitter biasanya ya. Kita cari font yang mirip Twitter.
ya udahlah, misalnya ini aja ya, nggak mirip sih. Ya. Jadi kalau kita sudah ketemu huruf T yang mungkin rada cocok gitu, kita bisa buat misalnya rounded rectangle dulu ya. Oh iya, ini kita kasih warna biru glitter itu biasanya ini ya. Itu agak mudah lagi lah, diatur aja. Nah, terus ya udah, ini terlalu cerah gitu ya. Nah, segini. Terus ini, nah ini klik kanan, arrange, bring to front. Terus kita jadikan T-nya ini objek ya. Caranya klik kanan, create outline. Nah, sekarang kita bisa buat Twitter, ya, misalnya seperti ini ya. Bukan ini sih sebetulnya ya, tapi misalnya aja ya. Karena saya tidak berhasil menemukan T-nya Twitter tadi. Ya. Jadi kayak gini, kita seleksi keduanya, kita tekan Pathfinder. Nah, ya logo itu gitu-gitu aja gitu ya. Ini seperti ini biasanya dikenal dengan bentuk negatif gitu ya. Nah, itu tadi sekilas tentang Pathfinder. Kegunaan lainnya akan kita bahas di video berikutnya.